Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lan Channel. Nah, di video ini teman-teman, aku mau membahas mengenai kista endometriosis lagi. Nah, kira-kira apa yang mau aku bahas? So, di video ini ya teman-teman, aku mau membahas dampak dari kista endometriosis. Nah, apalagi kalau si kistanya itu dibiarkan saja, tidak segera ditangani atau diobati. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih kalau kista endometriosis ini ya teman-teman tergolong kista yang jinak ya, jarang banget yang ditemukan kistanya itu ganas. Namun ukurannya itu bisa luar biasa besar teman-teman. Ada nih penderita kista endometriosis di mana ukuran kistanya itu mencapai sampai 20 cm teman-teman. Itu segede apa coba? Ukuran di bawah 10 cm atau di bawah 5 cm aja udah sakit banget ya, apalagi kalau ukurannya udah gede kayak gitu. Udah pasti harus dioperasi atau diangkat, diambil kistanya. Nah, kira-kira apa aja sih dampak dari kista endometriosis? Yang pertama jelas pasti yaitu menyebabkan nyeri. Kalau nyerinya penderita kista endometriosis ya teman-teman, itu nyerinya tuh luar biasa. Nah, nyerinya ini tuh bisa berdampak pada nyeri panggul yang kronis, yang ini bisa menyebabkan susah hamil, dan jika dibiarkan ya teman-teman itu bisa menyebabkan kanker ovarium. Nah, harus hati-hati nih teman-teman jika merasakan nyeri. Nah, selain itu nyeri ini tuh biasanya dirasakan itu tidak hanya saat sedang haid, tapi sedang hari biasa ataupun lagi gak haid pun juga terasa nyeri di area kista itu tumbuh. Dan juga nyeri ini biasanya dirasakan pada wanita saat atau setelah berhubungan badan dengan suami. Jadi tuh kerasa banget nyerinya, cekit-cekit. Dan juga seiring waktu ya, seiring berjalannya waktu itu nyerinya tuh akan bertambah volumenya teman-teman. Jadi kalau didiamkan gitu teman-teman, kista selain tambah besar juga berdampak pada rasa nyeri yang dirasakan itu bakal tambah sakit. Dan juga ya teman-teman, kista endometriosis ini tuh tidak hanya tumbuh di ovarium atau indung telur juga. Kista ini tuh bisa tumbuh di vagina, di rahim, di tuba falopi, bahkan bisa juga tumbuh di kandung kemih. Tergantung tuh si sel endometriosnya tuh terbawa darah tuh kemana, lalu dia bakal hinggap di mana gitu ya. Tapi kebanyakan kista endometriosis itu emang tumbuh di daerah ovarium. Dampak lain yang disebabkan oleh kista ini ya teman-teman, yaitu haidnya, menstruasinya itu jadi tidak teratur ya, atau jadwal mensnya itu berantakan. Nah, banyak juga nih yang mengalami diare, mual, pusing, dan juga mudah lelah atau letih gitu ya karena si kista ini. Jadi tuh kista ini tuh emang bener-bener mengganggu aktivitas teman-teman, terutama tuh nyerinya. Jadi tuh bikin orang cepet capek, cepet letih, gampang sakit, kemudian pusing. Dan dari beberapa kasus ya teman-teman, kista endometriosis itu dapat membuat sembelit. Yaps, betul banget, ini yang dulu pernah aku rasain ya teman-teman. Selain sembelit saat jongkok itu, perut tuh rasanya tuh kayak ketarik, ketekan gitu loh teman-teman. Selain membuat haidnya tidak teratur, si kista ini juga menyebabkan pendarahan yang hebat teman-teman. Jadi darah yang keluar saat haid itu berlebihan atau banyak, tidak seperti biasanya. Dan pendarahan ini pun bisa terjadi di luar tanggal menstruasi teman-teman, terjadi seperti flek, dan kemudian parahnya tuh bisa menyebabkan kram perut. Dampak lain yang disebabkan oleh kista endometriosis itu terjadinya perlengketan teman-teman ya. Jadi tuh beberapa organ tuh saling nempel teman-teman. Misalnya tuh yang aku derita dulu ya, aku mengalami usus buntu itu karena terjadi perlengketan atau adesi dari si kista endometriosis. Nah, selain perlengketan ya teman-teman, ini ada dampak yang membuat perempuan tuh was-was, yaitu karena adanya masalah kesuburan atau infertilitas ya teman-teman, di mana si kista ini tuh bisa menghambat saluran buat ketemunya si sperma dan juga sel telur nih teman-teman. Biasanya itu terjadi karena hidrosalping ataupun tuba yang tersumbat karena
si kista ini. Jadi tuh gak ada nih jalan buat si sperma tuh ketemu sama si sel telur, sehingga membuat wanita tuh sulit untuk hamil. Nah, si kista ini selain menghambat nih ya teman-teman, juga bisa merusak kualitas dari sel telur dan juga bisa merusak kualitas dari sel sperma. Dan yang bikin gak enak juga nih dampak dari kista endometriosis, yaitu perut terlihat buncit ya teman-teman, atau terlihat besar karena kembung ya. Bawaannya tuh kayak keluar angin terus ya di dalam perut itu. Nah, jadi gimana nih teman-teman, setelah mengetahui dampak dari si kista endometriosis, apakah kistanya mau didiamin aja kalau teman-teman udah tahu gitu ya kalau ada kista, atau langsung iya nih habis ini aku mau periksa? Nah, saran aku ya teman-teman, jika teman-teman sudah mengalami gejala-gejala ini, lebih baik diperiksakan. Apalagi kalau sudah tahu ada kista endometriosis, alangkah sebaiknya segera diambil tindakan pengobatannya agar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu teman-teman. Semoga dengan adanya video ini ya teman-teman bisa lebih waspada lagi, lebih bisa menjaga kesehatan, bisa lebih hati-hati lagi untuk makannya. Yang aku sharing ini ya teman-teman berdasarkan artikel dan juga penelitian yang aku baca dan juga menurut sharing dari teman-teman Endosister. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar kista endometriosis, bisa langsung cek di playlist aku nih ya, membahas tentang kista endometriosis. Di sana udah lengkap banget. Teman-teman mau tanya apa, mau tentang pengobatannya, biayanya, operasinya, atau apa, semua sudah ada di sana ya teman-teman. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung atau mau sharing, boleh banget langsung aja komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal bahas DM teman-teman. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa di share ke sosial media teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.